Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha hari ini? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya sayang. Agar kita mudah memahami pembelajaran hari ini dan kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak ustazah yang hebat-hebat, hari ini kita masih belajar di tema 7 buku tema 2G tentang kebersamaan, di subtema 3 pembelajaran 3 kebersamaan di tempat bermain, masih bersama Ustazah Yayu Aprianti. Adapun kompetensi dasar ada bahasa Indonesia KD 3.8, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Matematika KD 3.7, menjelaskan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. SBDP 3.1, mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran agar kalian mampu menuliskan pendapat tentang tokoh dongeng. Yang kedua, kalian mampu mengenal bentuk-bentuk pecahan seperdua, sepertiga, seperempat. Yang ketiga, kalian mampu membuat gambar imajinasi. Dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam hadis tentang kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. Siapa tak sayang tidak akan disayangi. Anak ustazah yang hebat-hebat, bisa kalian buka bukunya di halaman 102. Murid baru tidak perlu malu. Anak-anak bergembira saat istirahat tiba. Masing-masing anak memiliki kegiatan sendiri. Ada anak yang bermain di halaman sekolah, ada anak yang makan dan minum di kantin sekolah, ada pula anak yang asyik membaca di perpustakaan. Meskipun melakukan kegiatan yang berbeda, anak-anak tetap rukun dan tidak saling mengganggu. Tapi siapa yang duduk menyendiri di sudut dalam itu ya? Oh, dia adalah Mona, si murid baru. Laras segera mendekati Mona. Laras mengajak Mona bergabung dengan teman yang lain. Mona pun tidak malu-malu lagi. Mona bermain dengan gembira. Dalam teks tersebut kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, anak-anak titik-titik saat istirahat tiba. Ya, anak-anak bergembira. Yang kedua, ada anak yang baca di perpustakaan. Yang ketiga, anak-anak melakukan kegiatan yang berbeda. Yang keempat, titik-titik murid baru itu adalah Mona. Ya, nama murid baru itu adalah Mona. Yang kelima, anak yang titik-titik Mona bermain adalah Laras. Ia mengajak jawabannya. Anak ustazah yang hebat-hebat, kita lanjutkan. Selalu ingat kebaikan teman. Kalian bisa lihat di dongeng halaman 103 dan 104. Cici kelinci terjebak dalam jaring tali. Cici kelinci meminta pertolongan saat embing kambing lewat. Embing kambing tidak mau menolong cici kelinci dengan alasan takut terjebak juga dalam jaring tali. Cici kelinci juga meminta tolong saat Sasa angsa lewat. Menjelang siang, Mumu Marmut melewati tempat itu. Mumu Marmut melihat cici kelinci memerlukan pertolongan. Mumu Marmut segera menghampiri cici kelinci. Mumu Marmut membantu cici kelinci keluar dari jaring tali.
Cici kelinci mengucapkan terima kasih pada Mumu Marmut. Cici kelinci juga meminta maaf karena pernah berbuat curang. Dalam teks dongeng tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dialami Cici kelinci? Ya, Cici kelinci terjebak dalam jaring tali. Yang kedua, mengapa embing kambing tidak mau menolong Cici kelinci? Ya, embing kambing takut terjebak juga dalam jaring. Yang ketiga, apa yang membuat Mumu Marmut akhirnya menolong Cici kelinci? Iya, hebat. Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Ingatlah kebaikan teman, bukan keburukannya. Yang keempat, mengapa Cici kelinci meminta maaf pada Mumu Marmut? Iya, karena Cici kelinci pernah berbuat curang. Yang kelima, apa alasan Cici kelinci berbuat curang pada Mumu Marmut? Iya, hebat. Saat itu adik Cici kelinci lagi sakit dan perlu banyak makanan. Anak ustazah yang hebat-hebat, kita lanjutkan di halaman 105. Tokoh dongeng yang disukai. Di sini ustazah mencontohkan beberapa nama. Yang pertama, Hanifah Aulia Izzatunisa. Dia menyukai tokoh dongeng Kancil. Judul dongengnya Kancil dan Buaya. Alasannya Kancil sangat cerdik. Yang kedua, Thalita Syarifatul Amira. Nama tokoh Lebah dan Semut. Judul dongeng Lebah dan Semut. Alasannya saling membantu. Yang ketiga, Azarin Aulia Izzatunisa. Nama tokoh dongengnya Gajah. Judul dongengnya Gajah dan Buaya. Alasannya kenapa? Karena suka menolong. Yang keempat, Maria Mufidah Fatonah. Tokoh dongeng yang disukai adalah kelinci. Judul dongengnya Monyet dan Kelinci. Alasannya mereka saling bekerja sama. Anak yang ustazah sayangi, yang berikutnya kita halaman 106. Perhatikan contoh, kemudian kita kerjakan soalnya sama-sama ya nak. Laras mempunyai 3 buku dongeng. Laras belum membaca semua buku miliknya. Laras baru membaca 1 buku. 1 buku yang telah dibaca Laras dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Kalian bagaimana bisa memahami? Dari 1/3 itu semua buku ada 3. Ada 3, jadi 1/3 jawabannya. Yang berikutnya kita lihat halaman 106 yang menuliskan bilangan pecahan. Kita contohkan nomor 3. Kenapa itu jawabannya setengah? Karena di dalam kotak itu dibagi menjadi 2. Jadi kesatuannya 1 dibagi 2. Berikutnya 1/3. Bentuknya ada 3, ada di berkolom-kolom 3, jadi totalnya itu 1 dibagi 3, jadi 1/3, 1/3, 1/3. Yang berikutnya gambar nomor 5, itu ada 4, dibagi 4 kolomnya, berarti 1/4. Bagaimana anak ustazah? Sudah paham? Semoga bisa dipahami ya penjelasan ustazah. Untuk nomor selanjutnya bisa kalian buat latihan di rumah biar kalian lebih paham lagi. Anak ustazah yang soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan di halaman 107. Gambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari angan-angan atau hayalan penggambar. Gambar imajinasi karya Ino berdasarkan cerita dongeng Mumu Marmut dan Cici kelinci. Berikut gambar imajinasi buatan Ino, terdapat di halaman 107. Bisa kalian nanti praktekkan dengan menggambar imajinasi, mungkin pemandangan saat sore hari. Anak ustazah yang hebat-hebat, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menuliskan pendapat teman tentang tokoh dongeng. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang ketiga,
membuat gambar imajinasi. Anak ustazah yang soleh dan solehah, semoga kalian dapat memahami apa yang ustazah sampaikan hari ini ya sayang ya. Terima kasih kalian selalu menyimak video pembelajaran ustazah selama ini. Dan terima kasih ayah dan bunda selalu mendampingi Ananda dalam pembelajaran daring di rumah. Bila hari ini ustazah ada salah kata atau kalimat, ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Anak ustazah yang hebat-hebat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, hand sanitizer, dan selalu rajin beribadah, sholat 5 waktu. Dan jangan lupa selalu berdoa, semoga wabah ini segera berakhir agar kita bisa kembali ke sekolah kita tercinta di SDIT Nurul Ilmi. Dan selalu membantu orang tua di rumah. Tetap semangat ya nak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ustazah yang soleh dan solehah.